Saya Pendeta Wanda Dumais kembali lagi menyapa Anda dalam program Sound Doctrine dari Sydney, Australia, dan saya mau berkata, Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Hari ini saya ingin bicara mengenai khotbah yang berjudul atau pengajaran saya berjudul Profit. Profit itu artinya laba bersih atau keuntungan sesudah dipotong modal Anda. Jadi keuntungan bersih itu disebut profit. Nah saudara, saya ingin hubungkan ini dengan firman Tuhan. Yang pertama, pokok yang perlu kita mengerti adalah prinsip ini saudara. Saya ingin sampaikan, kalau kita setia melakukan eksegesis terhadap Alkitab, maka fungsi firman Tuhan yang diberikan Tuhan kepada manusia itu akan tercapai. Jadi kunci utamanya adalah eksegesis. Ketepatan melakukan eksegesis. Fungsi utama Alkitab itu apa? 2 Timotius 3 ayat ke-16. Ya, saya ringkaskan fungsi firman Tuhan itu kepada kita sesuai dengan ayat itu. Yang pertama, firman Tuhan itu mengajar. Lalu yang kedua, menyatakan kesalahan. Lalu yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Lalu yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Ayatnya 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saya sudah sampaikan pengajaran ini, dan pengajaran ini yang lalu berjudul teori 4M. Jadi ada 4M fungsi firman Tuhan. Yang pertama mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan, yang ketiga memperbaiki kelakuan, yang keempat mendidik. Jadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik, maka akan tercapai 2 Timotius 3 ayat 17 kalau 4 fungsi ini terjadi. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Kalau keempat fungsi terjadi, maka ayat 17 dari 2 Timotius 3 tadi digenapi di dalam hidupmu. Kata profitable, kata memang bermanfaat, bahasa aslinya berkata atau diterjemahkan dari bahasa asli berkata opelimos, ya. Opelimos itu artinya apa? Artinya beneficial, artinya useful, artinya profitable. Jadi 3 arti ini bisa diartikan dari bahasa asli opelimos. Perkataan ini atau kita membaca di dalam Alkitab profitable, ada kata profitable, tapi sesungguhnya arti lainnya ada beneficial, ada useful. Jadi 3 arti daripada opelimos. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia 3 kata ini bisa berarti sama. Beneficial itu bermanfaat, useful itu berguna, profitable itu mendatangkan keuntungan. Tetapi bahasa Inggris atau bahasa Yunani memisahkan arti kata ini sesuai dengan penggunaannya. Jadi kata profitable ini kata yang kuat sekali. Dalam dunia ekonomi digunakan kata ini artinya profit, keuntungan atau laba atau hasil. Kalau Anda berbisnis, Anda mengharapkan hasilnya. Anda mempunyai modal sekian, Anda punya modal katakanlah 10, kemudian Anda mendapat keuntungan 15. Artinya 15 dikurangi modal Anda 10, keuntungan bersih Anda adalah 5. Ini contoh saja. Tapi firman Tuhan ketika menggunakan kata profit itu, firman Tuhan memaksudkan dengan jelas bahwa firman Tuhan itu membawa profit bagimu, beneficial bagimu, ya, membawa useful bagimu. Jadi bermanfaat, berguna, mendatangkan keuntungan, ya. Saudara yang kekasih, kita perlu tahu ini. Kita perlu tahu ini dalam dunia bisnis juga, seperti di Australia itu tidak sembarang orang menaruhkan harga-harga. Saya mau beri contoh kepada saudara. Kalau saudara pergi berbelanja di supermarket atau department store yang terkenal, yang besar di Australia seperti Kmart atau Woolies, dan mereka menuliskan di situ diskon 70%, itu bukan berarti harganya dinaikin dulu
baru dikurangi sebenarnya harga itu yang mereka ingin capai. Tidak seperti itu. Di Australia kalau mereka katakan diskon 70%, itu memang betul-betul diskon. Dan itu memang betul-betul mereka ingin menjual barang tersebut dengan harga 70% yang dipotong. Mereka hanya mengambil 30%. Mungkin karena mereka itu sudah pas stok lama, ya, mereka ingin menjualnya dengan harga murah. Jadi tidak diperkenankan melakukan markup. Ya, hukum-hukum di Australia mengatur itu. Jadi saya senang sekali kalau pergi berbelanja, ya, dituliskan 70% memang seperti itu. Apalagi kalau Anda berbelanja atau berbelanja makanan sesudah jam pulang kerja atau office hour mau tutup, kadang-kadang mereka memberikan bahkan gratis. Saya pernah mengalaminya ketika saya membeli roti. Pada waktu itu saya tidak tahu, ternyata tokonya sudah hampir tutup. Dia katakan silakan ambil, tidak perlu bayar. Oh, saya kaget. Oh, begitu ya. Saya pikir saya mau bayar. Dia bilang tidak, kami sudah mau tutup dan roti ini kami bagikan secara gratis. Saya juga pernah pergi ke salah satu gerai, katakanlah Kentucky Fried Chicken, dan ketika saya mau membeli pada waktu itu sudah sore, mereka katakan silakan ambil, ditaruh di depan, ya, makanan-makanan yang hari itu sudah tidak terjual, dan dia katakan silakan bawa pulang. Jadi seperti itu. Profit yang dimaksud bukan profit dari melakukan markup. Nah, firman Tuhan membawa profit dalam hidupmu, membawa keuntungan di dalam hidupmu. Alkitab atau firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, Alkitab yang tertulis, itu membawa profit dalam hidup orang percaya, membawa keuntungan. Kalau firman Tuhan membawa keuntungan dalam hidupmu, mengapa engkau tidak mempelajari firman Tuhan? Mengapa engkau tidak membaca firman Tuhan, menghidupi firman Tuhan itu, menyelidiki dengan sungguh-sungguh? Karena hasilnya profit dalam hidupmu, karena menguntungkan dalam hidupmu. Kalau Tuhan berbisnis dengan engkau, maka sebenarnya yang untung adalah engkau, yang untung adalah kita. Kita mendapatkan profit karena Tuhan sendiri adalah sumber berkat. Buat apa lagi dia mengambil keuntungan daripadamu? Tuhan tidak akan melakukan markup, Tuhan tidak akan menipumu, Tuhan tidak akan mencari keuntungan dari dirimu. Dia adalah pemilik profit. Dia akan justru memberikan profit atau laba atau keuntungan untukmu. Maka engkau bisa menyimpan profit itu untuk hidupmu. Opelimos itu atau profit atau keuntungan itu untuk apa? Satu, doktrin atau didaskalia, ya, didasko, artinya Christian doctrine. Pengajaran-pengajaran Kristen itu aplikasinya menunjuk kepada kehidupan Kristen, gaya hidup Kristen, Christian lifestyle. Jadi gereja yang tidak punya doktrin, orang percaya yang tidak punya doktrin, ini berbahaya sekali. Karena engkau mudah disusupi, dibawa kepada pengajaran yang aneh. Mereka akan terima macam-macam di gereja itu. Mereka akan undang orang untuk berdiri, berkhotbah di gerejanya. Harusnya gembala bertanggung jawab untuk mengajar kepada jemaatnya. Bukan engkau mengundang hamba Tuhan lain, membayar hamba Tuhan lain untuk berkhotbah kepada jemaatmu. Ini tidak bisa dibenarkan. Mimbarmu harus bersih. Jangan biarkan mimbarmu dikuasai orang lain yang mengajar lalu pulang, pergi dari gerejamu, tidak tahu masalah di gerejamu hanya karena dia populer dan engkau ingin memanfaatkan kepopulerannya, atau engkau malas untuk berkhotbah, engkau undang orang lain untuk sampaikan firman Tuhan di gerejamu. Jadi sebenarnya kalau gereja tidak punya pengajaran, maka gereja tersebut adalah gereja yang kompromi. Mudah sekali percaya pada pengajaran lain. Pendetanya punya pengajaran yang tertentu, dia undang hamba Tuhan tertentu, maka hamba Tuhan tertentu itu menyampaikan pengajaran yang berbeda dengan yang dipercaya oleh gereja itu. Kompromi. Jangan kompromi di dalam hidupmu. Doktrin itu membuat engkau percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan. Kalau ya, katakan ya. Kalau tidak, katakan tidak. Tidak sesuai dengan firman Tuhan, maka itu tidak alkitabiah, ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan? 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang kau telah dengar daripadaku? Paulus bilang kepada Timotius, di depan banyak saksi, percayakanlah kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi engkau mendengar dari Tuhan, engkau percayakan doktrin itu kepada orang yang bisa dipercaya, supaya orang itu bisa mengajar orang lain di dalam doktrin yang benar, di dalam pengajaran yang terpercaya, ajaran yang alkitabiah. Begitu. Artinya apa? 2 Timotius 2 ayat 2.
Pertama, saya belajar atau melakukan eksegesis dari Alkitab. Kedua, saya mengajarkan eksegesis dari Alkitab itu kepada orang lain. Saya mencari, mempercayakan eksegesis itu kepada faithful men, other faithful men. Dan other faithful men itu akan meneruskan eksegesis Alkitab kepada faithful men lainnya, other faithful men. Multiplikasi seperti itu. Multiplikasi itu bukan bicara banyaknya orang, tapi berbicara memultiplikasi pengajaran yang benar. Jadi Alkitabiah dari satu orang diteruskan kepada orang lain, orang yang berikutnya meneruskan Alkitabiah kepada orang lain, sehingga semua menjadi orang yang Alkitabiah. Bukan mengumpulkan banyak jemaat, tapi tidak ada ajaran yang benar di situ. Jadi eksegesis Alkitab, setialah kepada eksegesis Alkitab. Lakukan eksegesis Alkitab yang setia dan ketat, maka akan menghasilkan sound doktrin, pengajaran Alkitab yang sehat, yang Alkitabiah. Orang percaya harus diberikan pengajaran atau sound doktrin atau didaskalia, atau dikatakan didaskalia tes higiainose. Ketika orang percaya diajar, maka ini akan memberikan profit atau laba atau keuntungan untuk orang percaya tersebut. Tuhan melarang kita untuk memberikan sesuatu pengajaran yang ngawur-ngawur, yang salah, yang sesat, atau pengajaran yang palsu kepada jemaat. Kita dituntut apabila engkau tidak mempunyai pengajar, apabila engkau mengajarkan hal yang salah, hal yang keliru, hal yang sesat, hal yang ngawur, Tuhan akan menuntut itu kepadamu. Titus 2 ayat 1, tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Hanya ajaran yang sehat yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari pelayanan kita, yang keluar dari hidup kita. Jangan sharing sesuatu yang ngawur, yang salah, yang sesat. Jangan bagikan pengajaran dimanapun, di sosial mediamu, dimanapun engkau sharingkan kepada orang pengajaran yang tidak benar. Tuhan tidak mau hal seperti itu. Lakukan eksegesis yang setia, yang ketat terhadap kebenaran Alkitab, maka sound doktrin akan muncul. Eksegesis itu artinya memberitakan seluruh maksud Tuhan di dalam Alkitab, bukan esegese, bukan memberitakan pikiranmu, bukan engkau pakai pikiranmu lalu sesuaikan dengan Alkitab, asumsimu, nalarmu, lalu engkau bumbui dengan Alkitab. Banyak orang seperti itu. Dia berkhotbah atau dia mengajar, dia sudah tahu apa yang di pikiran dia, lalu dia cari ayat-ayat Alkitab untuk dimasukkan supaya terdengar Alkitabiah. Salah seperti itu. Cari di dalam Alkitab, baru beritakan itu kepada orang lain, atau percayai di dalam hidupmu. Sudah berapa lama engkau menjadi orang percaya? 10 tahun? 20 tahun? 30 tahun atau lebih? Apakah engkau mengetahui ajaran yang sehat dalam hidupmu? Apakah engkau mengetahui sound doktrin dalam hidupmu? Mungkin engkau tidak mengetahui. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, karena engkau tidak serius mencari apa yang mendatangkan profit Tuhan dalam hidupmu. Yang kedua, mungkin engkau berada di lingkungan yang tidak pernah mengajarkan apa yang menghasilkan profit Allah dalam hidupmu. Jadi dua hal itu bisa terjadi. Engkau tidak serius, atau engkau berada di lingkungan yang tidak pernah mengajarkan ajaran yang Alkitabiah, sound doktrin, ajaran-ajaran yang benar, ajaran yang sehat. Lalu responmu bagaimana? Apakah engkau membiarkan profit itu berlalu di dalam hidupmu? Kalau engkau membiarkan, engkau tidak tahu apa-apa, maka engkau melalaikan profit itu. Pantas engkau tidak tahu apa-apa, engkau tidak memiliki profit itu. Christian doctrine, sound doctrine, pengajaran Kristen sampai pada aplikasi Kristen atau lifestyle, ya. Jadi itu akan membangun hidupmu sebagai orang beriman dan membawa profit dalam hidupmu. Mulai sekarang, carilah pengajaran yang sehat. Doktrin akan membuat kehidupan imanmu bertumbuh menjadi sehat dan sempurna, atau telema dalam bahasa Yunani. Matius 5 ayat 48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. 2 Korintus 13 ayat 11. Jadi ayatnya, saudara-saudara, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Kata sempurna di sini telios, artinya menjadi lengkap, mencapai garis akhir. Engkau menjadi bertumbuh, engkau menjadi dewasa di dalam karakter
Kristen, sempurna yang ada di bumi ini bukan sempurna seperti di surga. Kita tidak bisa menjadi seperti Bapa di surga. Kita tidak bisa hidup sempurna melampaui Bapa. Tapi sempurna berarti engkau menjadi lengkap, engkau menjadi dewasa, engkau menjadi dibangun, engkau menjadi bertumbuh di dalam Allah. Ya, jadi ini yang ingin saya sampaikan kepada kita, bahwa pengajaran Alkitab menghasilkan keuntungan di dalam hidup kita. Pengajaran Alkitab membawa keuntungan dalam hidup kita. Tuhan menyediakan keuntungan bagi kita. Tuhan menyediakan keuntungan bagimu. Carilah pengajaran yang benar, maka hidupmu akan mendapatkan keuntungan dari firman Tuhan itu. Dan Tuhan senang apabila dia bisa membagikan keuntungan itu dalam hidupmu. Saya Pendeta Wanda Dumai, saya mau berkata, Maranatha, Tuhan Yesus akan segera datang. Dari Sydney, Australia, saya menyampaikan untuk Anda semua. Blessing.